Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok A4 pagi, Praktikum Fisiologi Hewan, akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai analisis suara Lutapirus melanotictus atau yang dikenal sebagai Asian Common Toad. Pada kesempatan ini, kami akan membahas karakteristik lokalisasi spesies tersebut, serta kaitannya dengan aspek fisiologi dan fungsi reproduktifnya. Semoga next. Bentar ulang dulu boleh gak? Ulang ya. Bentar dulu, bentar. Goblok dah. Eh, Bentar dulu, sorry. eh, di Grogi spesiesnya di banget, PPT cu. dikecilin aja nggak sih? Tulisannya jangan caps lock. Gimana? Nama spesiesnya di kayak biasa aja, nggak usah caps lock, bisa nggak ya? Tapi itu Oh, emang. kasih guys. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok A4 pagi, Praktikum Fisiologi Hewan, akan mempresentasikan hasil analisis suara Duta Pirnus melanostictus atau Asian Common Toad. Pada praktikum ini, kami menggunakan aplikasi Audacity untuk menganalisis rekaman suara sehingga dapat mengamati pola gelombang, frekuensi, dan durasi panggilan yang dihasilkan. Next. Berikut ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aditya Ramdhani dengan NPM 24063522260. Lalu rekan saya, Saya Amanda Medina dengan NPM 24063579993. Saya Anissa Zarinaldi dengan NPM 2406398204. Saya Gina Safira Putri dengan NPM 2406353502. Saya Jonathan Raffles Sutanto dengan NPM 240641875. Saya Kendra Alvina Rosano dengan NPM 24063987772. Saya Oriza Rasti Putri dengan NPM 2406345500. oke, baik. Di sini ada daftar isi yang akan kami paparkan. Next. Pada presentasi ini, kami membahas tentang Dutapirnus melanotictus, yaitu spesies amfibi dari familia Bufonidae yang memiliki persebaran luas di Asia Selatan maupun Asia Tenggara serta telah terintroduksi di beberapa wilayah lain. Dan spesies ini juga berstatus least concern karena populasinya besar dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, termasuk di kawasan perkotaan. Secara morfologis, spesies Melanotictus ini dicirikan oleh kulit kering, berbintil, dan kelenjar parotid di belakang mata yang menghasilkan toksin sebagai mekanisme pertahanan dirinya. Namun, secara ekologi, Demonocytus ini bersifat oportunistik dalam pola makan dan memiliki keberhasilan reproduksi yang dipengaruhi oleh kepadatan populasi. Sehingga pada musim kawin, penjantan mengeluarkan panggilan vokal melalui kantong suara subgular dengan bunyi berulang bernada relatif tinggi untuk menarik perhatian betinanya. Namun, sebagai spesies introduksi, keberadaannya juga dapat berdampak pada ekosistem lainnya, terutama karena toksinnya yang berpotensi mempengaruhi predator lokal. Oleh karena itu, spesies ini sangat penting untuk dikaji dari aspek adaptasi, dinamika populasi, dan juga implikasi ekologinya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari suara. Suara itu didefinisikan sebagai gelombang yang dihasilkan oleh getaran pada suatu substrat dengan parameter utama yang meliputi kecepatan, kecepatan rambat, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, serta periode. Nah, dalam dunia fauna, kita kan mengambil contohnya itu kodok buduk jantan. Nah, suara kodok buduk jantan itu dikeluarkan melalui kantong vokalnya sebagai panggilan kawin atau mating call untuk menarik perhatian kodok betina. Dengan parameternya itu berupa durasi panggilan, periode panggilan, pulse number, interpulse interval, frekuensi maksimum, frekuensi minimum, dan frekuensi dominan. Boleh next? Yang selanjutnya adalah pengertian-pengertian dari parameter yang tadi saya sebutkan, yaitu durasi panggilan adalah panjang atau lamanya satu unit suara panggilan kodok berlangsung dari awal hingga akhir. Lalu ada periode panggilan atau call period, yaitu jarak waktu dari awal satu panggilan hingga awal panggilan berikutnya. Lalu yang ketiga ada jumlah pulse number, itu jumlah unit suara kecil yang terdapat dalam satu panggilan, atau bisa juga merujuk pada rentang waktu dari awal hingga akhir rangkaian pulse tersebut. Lalu ada interpulse interval, yaitu durasi diam atau jeda waktu yang terdapat di antara satu pulse panggilan dengan pulse panggilan selanjutnya.
Selanjutnya ada frekuensi dominan, yaitu frekuensi suara yang memiliki intensitas energi atau kekerasan tertinggi dalam suatu panggilan kodok. Selanjutnya ada frekuensi minimum dan maksimum, yaitu rentang spektrum suara paling rendah hingga paling tinggi yang dihasilkan oleh suara kodok tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya media yang kita pakai adalah Audacity, yaitu perangkat lunak open source yang menjadi instrumen standar dalam studi bioakustik untuk menganalisis berbagai suara hewan. Begini tampilannya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada alat bahan serta cara kerja yang kami lakukan. Yang pertama ada Asian Common Code. Selanjutnya ada laptop. Dan kita memakai smartphone sebagai alat untuk merekam suara. Dan software Audacity. Yang pertama, kita melakukan tahap pengambilan data, yaitu merekam suara kodok menggunakan smartphone. Lalu, kita juga mencatat parameter lingkungan seperti suhu, waktu, serta lokasi. Lalu, kita melakukan transfer data rekaman ke laptop dan mengolah audio ke Audacity untuk membersihkan noise. Selanjutnya, ada tahap analisis suara, yaitu menganalisis durasi serta periode panggilan. Dan perhitungan jumlah pulse dan interval antar pulse atau interpulse. Selanjutnya, kita melakukan penentuan frekuensi minimum dan maksimum dan melakukan identifikasi atas frekuensi dominan. Selanjutnya adalah proses edit suara dan hasil. Pengambilan suara dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan, yang menunjukkan Asian Common Code yang sedang melakukan panggilan suara mating. Selanjutnya, lalu kita analisis suara tersebut di aplikasi Audacity. Nah, yang langkah pertama adalah klik file, open, dan cari rekaman suara, lalu klik open. Selanjutnya, tekan multiview untuk memperlihatkan spektrum suara agar memudahkan saat mengedit. Berikut adalah spektrum suara yang terbentuk. Selanjutnya, untuk menghilangkan noise yang mengganggu, tekan efek, noise removal, dan get noise profile. Dapat dilihat dari gambar di samping. Lalu selanjutnya, untuk menghilangkan noise secara setiap bagiannya itu di blok bagian suara yang ingin dibersihkan, lalu kembali pilih noise reduction dan lalu klik OK. Ulangi pembersihan noise, repeat noise reduction hingga suaranya benar-benar menghilang. Lalu jika sudah, kita dapat menganalisis suara yang sudah di noise reduction. Pertama yang didapat yaitu durasi panggilan. Call duration dibagi menjadi 4 sequence. Kita mendapatkan sequence satunya itu 1,6 second, lalu sequence 2 itu 1,5 second, sequence 3 1,4 second, dan sequence 4 3,2 second. Perbandingannya dengan pada literatur adalah 0 sampai 3 detik. Selanjutnya yang kita dapatkan yaitu period panggilan atau call period. Dibagi juga menjadi 4 sequence. Pada sequence ke-1 kita mendapatkan 2,9 detik. Lalu pada sequence kedua kita mendapatkan 5,3 detik. Pada sequence ketiga kita mendapatkan 4,4 detik. Lalu pada sequence keempat kita mendapatkan 5 detik. Perbandingannya dengan pada literatur adalah 5-7 detik. Lalu selanjutnya, kita menghitung pulse number. Dari pulse number yang sudah dihitung, kita mendapatkan 9 calls atau 9 panggilan per 3 detik. Sehingga kalau dibagi, hasilnya menjadi 3 panggilan per detik. Perbandingan dengan pada literatur panggilannya adalah 76 panggilan per menit. Selanjutnya ada interpulse interval, yaitu kita dapatkan 1,2 detik. Lalu pada literatur, yaitu 0,041 sampai 0,049 detik. Selanjutnya, kita melihat frekuensi. Yang pertama ada peak atau dominan frekuensi. Ini di sini dilihat yang paling tinggi. Yang paling tinggi kita mendapatkan 1331 Hz. Lalu pada literaturnya peak atau dominan frekuensi ini sebesar 1291 sampai 1636 Hz.
Selanjutnya, minimum frekuensi yaitu frekuensi yang ada di paling sebelah kiri. Kita mendapatkan 47 Hz, sedangkan pada literatur minimalnya yaitu 400 Hz. Selanjutnya, maksimum frekuensi yang kita dapat yaitu 1416 Hz, sedangkan pada literatur yaitu 4400 sampai 4700 Hz. Kemudian ada analisis hasil suara kodok. Yang pertama itu ada karakteristik suara. Nah, suara kodok yang terekam dari kelompok kami itu menunjukkan bahwa suara kodok berdurasi sedang hingga panjang, bernada sedang hingga tinggi, memiliki pola berdenyut cukup cepat, dan muncul secara teratur, relatif stabil, dan konsisten. Kemudian untuk frekuensinya, berdasarkan hasil edit melalui Audacity, itu didapatkan hasil frekuensi minimum sebesar 47 Hz, frekuensi dominan 1331 Hz, dan frekuensi maksimum 1416 Hz. Melalui data ini, suara kodok yang terekam bernada sedang hingga tinggi. Next. Kemudian ada amplitudo. Nah, melalui hasil editing itu didapatkan bahwa amplitudo maksimum suara tercatat sekitar minus 25,2 desibel pada frekuensi dominan. Kemudian amplitudo pada frekuensi minimum tercatat sekitar minus 31 desibel. Dan amplitudo pada frekuensi maksimum tercatat sekitar minus 26 desibel. Amplitudo juga tidak menunjukkan fluktuasi ekstrim antar panggilan sehingga bisa disimpulkan bahwa relatif konsisten antar panggilan ya. Kemudian ada durasi dan pola suara. Durasi panggilan katak berkisar antara 1,4 hingga 3,2 second. Periode panggilan berada pada rentang 2,9 sampai 5,3 second yang sedikit lebih rendah dibandingkan literatur. Dalam satu siklus pengamatan terdapat sekitar 3 panggilan per detik atau sekitar 9 panggilan dalam 3 detik. Interval antar panggilan tercatat sekitar 1,2 detik yang relatif panjang dibandingkan literatur. Secara keseluruhan, pola suara menunjukkan panggilan yang berulang dengan jeda tertentu antar panggilan. Selanjutnya, kemudian ada bentuk gelombang dan spektrogram. Analisis dilakukan menggunakan fitur spektrogram. Gelombang menunjukkan pola amplitudo berulang. Frekuensi dominan sebesar 1,3 sesuai dengan literatur. Kemudian frekuensi minimumnya 4,7 dan frekuensi maksimumnya 1,4. Spektrogram membantu untuk mengidentifikasi distribusi energi suara katak. Kemudian ada hubungan dengan perilaku katak. Suara berfungsi sebagai alat komunikasi katak, terutama saat musim reproduksi. Durasi dan frekuensi dominan berkaitan dengan daya tarik terhadap betina. Kemudian pola periodik membantu identifikasi individu dan spesies, serta variasi suara dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan juga kompetisi antar jantan. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa analisis bioakustik yang kami lakukan berhasil mengidentifikasi parameter utama suara kodok. Parameter tersebut meliputi durasi panggilan, periode panggilan, pola pulsa, serta karakteristik frekuensi. Hasil juga menunjukkan bahwa durasi panggilan dan frekuensi dominan masih sejalan dalam literatur yang kami dapatkan. Selain itu, pola panggilan yang terekam menunjukkan pengulangan yang teratur, yang merupakan ciri khas komunikasi reproduksi pada spesies ini. Hal ini menegaskan bahwa suara yang dianalisis memiliki suara akustik yang konsisten dan relevan dalam dunia biologis. Next. Selanjutnya, dari sisi interpretasi dan implikasi biologis, variasi pada periode panggilan dan interpuls interval dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta kondisi individu saat perekaman. Frekuensi dominan berperan penting dalam komunikasi interspesifik, terutama dalam konteks menarik pasangan dan interaksi antar jantan. Karakteristik suara yang dihasilkan juga berkaitan erat dengan proses seleksi seksual dan kompetisi, di mana pola dan frekuensi tertentu dapat memberikan keuntungan reproduktif. Selain itu, penggunaan perangkat Audacity dapat terbukti efektif untuk analisis bioakustik secara kuantitatif, sehingga dapat dimanfaatkan dalam studi perilaku dan ekologi amfibi. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan untuk lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih.